Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwani Nur Anissa dengan NIM 19212005 dari PTSP 101. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang contoh kasus larangan monopoli yang tidak sehat. Yang pertama itu saya masuk dari pendahuluan, yang setiap pelaku usaha selalu ingin mengembangkan usahanya semaksimal mungkin atau menjadi yang terbaik di bidangnya. Kondisi itu memaksa setiap pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja dan daya saing, tentu melalui inovasi dan efisien untuk menggulunginya pesaingnya. Sebagai konsekuensi keberhasilan mencapai hal itu, pelaku usaha akan memperoleh posisi dominan atau memiliki market power atau kekuatan pasar di pasar bersangkutannya. Salah satu pelaku usaha asing yaitu termasuk Temasek Holdings yang berdiri pada tahun 1974 yang merupakan perusahaan besar dari Singapura. Dua anak perusahaannya. Bentuk praktik monopoli dan pesaing usaha yang tidak sehat yang dilakukan Temasek Holdings. Komisi Pengawasan Pesaing Usaha KPPU dalam putusan nomor 7 KPPU L 2007 akhirnya menyatakan bahwa Temasek Holding Pte Ltd bersama-sama dengan Singapura Teknologi Telemedia Pte Ltd, STT Communication Ltd, Asia Mobile Holding Company Pte Ltd, Asia Mobile Holding Pte Ltd, Indonesia Communication Limited Indonesia Ltd terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 27 ayat A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Majelis Komisi juga menghukum masing-masing membayar denda 25 miliar rupiah. Putusan itu mengakibatkan Temasek Holdings Pte Ltd bersama-sama dengan Singapura Teknologi Telemedia Pte Ltd STT Indonesia Communication Limited Indonesia Communication Pte Ltd Singapura Telecommunication Ltd Singapura Telecommunication Mobile Pte Ltd untuk menghentikan tindakan kepemilikan saham di PT Telekomunikasi Seluler dan PT Indosat Tbk dengan cara melepas seluruh kepemilikan sahamnya di salah satu perusahaan, yaitu PT Telekomunikasi Seluler atau PT Indosat, dalam waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum. Tetap, pelepasan kepemilikan saham sebagaimana di atas dilakukan dengan syarat untuk masing-masing membeli dibatasi maksimal 5% dari total saham yang dilepas. Pemilik tidak boleh terasosiasi dengan Temasek Holding Pte Ltd maupun dengan pembeli lain dalam bentuk apapun. Selain menghukum Temasek, KPPU juga memutuskan PT Telkomsel bersalah dikarenakan melanggar pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU juga memerintahkan PT Telkomsel membayar denda sebesar 25 miliar rupiah dan menurunkan tarif layanannya sebesar 15% dalam jangka waktu 45 hari. Dari putusan ini dibuat PT Telkomsel tidak terbukti melanggar. KPPU menemukan fakta kepemilikan sidang Temasek di PT Indosat dan PT Telkomsel telah menimbulkan kerugian konsumen di industri sebesar 14,7 sampai 30,8 triliun. Selama KPPU juga mencatat kerugian konsumen sebesar 9,8 sampai 24 triliun per tahun akibat biaya yang tinggi
kerugian terjadi akibat pengaturan tarif oleh PT Telkomsel tersebut mencapai terbit yang lebih dari 60%, berarti pasar yang terbentuk melebihi batas yang diperoleh oleh Undang-Undang Anti Monopoli. Dari kondisi itu, KPPU menilai terbentuk kartel pengaturan harga akibat kendali Tamsek melalui jajanan direksi dan komisari yang ditempatkan pada PT Telkomsel dan PT Indosat. Kuasa hukum Temasek mempertanyakan penilaian KPPU yang menyebutkan usaha Tamsek di Indonesia mengakibatkan kerugian puluhan triliun. Kasus ini tidak hanya sampai pada putusan pengadilan negeri, kasus ini berlanjut sampai pada tingkat kasasi. MA dalam putusannya menerima dan memperbaiki putusan KPPU dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menyatakan bahwa Temasek bersama anak perusahaannya secara sah melanggar pasal 27 ayat A Undang-Undang Nomor 5 1999 tentang larangan praktik monopoli dan pesaing usaha tidak sehat. Dampak kepemilikan silang berdasarkan perkara nomor 7 KPPU L 2007 yang diperiksa dan diputuskan oleh Komisi Pengawasan Pesaing Usaha KPPU Republik Indonesia sehubung dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan pesaing usaha tidak sehat ialah adanya saham mayoritas pada dua perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama atau melanggar pasal 27 ayat A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Saham mayoritas dimaksud dengan adanya kendali yang dimiliki oleh salah satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha lainnya. Yang kedua, dampak adanya tarif yang tinggi atau melanggar pasal 17(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai akibat dari peningkatan tingkat konsentrasi industri yang meningkatkan market power sehingga memberikan konsentrasi bagi pelaku usaha untuk menetapkan harga price market. KPPU melihat hubungan kepemilikan silang Temasek dengan kerugian di industri seluler. Sekian dari penjelasan saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya, yaitu bentuk praktik monopoli dan pesaing usaha tidak sehat oleh Temasek Holding ialah penyalahgunaan kemilikan saham dan posisi dominan dalam industri telekomunikasi di Telkomsel dan Indosat. Perbuatan yang dilakukan pelaku usaha telah melanggar pasal 27 ayat A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan pesaing usaha tidak sehat. Akibatnya biaya layanan telekomunikasi pada saat itu mengalami kenaikan yang tidak wajar dan memicu terjadinya inflasi yang kerugian masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.